Si kecil hanya bisa menangis sesenggukan di sisi ibunya yang sudah tidak lagi bergerak. Rasa haus, lapar, sakit menyatu di dalam raga membangunkan ibunya yang tidak kunjung bangun. Rombongan Mahya tiba. Mahya shock dengan apa yang dilihatnya langsung berlari hingga beberapa meter. Saat yang dilihatnya semakin jelas kaki melangkah pelan takut tidak kuat menerima sesuatu yang menyakitkan. Tidak, ucapnya lirih frustrasi. Bibir menangis bergetar tidak mampu berucap apalagi memanggil ketiga orang yang ia sayang. Teman-temannya sudah lebih dulu menghampiri memastikan kondisi ketiganya. Dari kejauhan datang lagi dua kendaraan yang mendekat dan betapa terkejutnya si penghuni mobil menyadari apa yang sedang terjadi di depan mereka. Salsa, Fanya, ucap Aris lirih tidak percaya. Sangat menyakitkan. Dicengkeram kepala kuat melihat kedua adiknya bersimbah Da Asterisra terkapar di tanah. Da Asterisra merembes di gamis putih adiknya di bagikan perut bawah. Ah, teriaknya histeris. Kenapa ini harus terjadi ke kedua adiknya? Para lelaki merentangkan kedua ibu muda tersebut. Begitu pula Mahya dengan derayan air mata mengangkat tubuh mungil keponakan yang bercucuran Da Asterisra. Satu tetes air mata kesedihan membasahi baju belakang Caca yang dipeluknya erat. Dirapikan rambut keponakan yang berantakan bercampur darah Asterisra dan tanah. Rombong Faiz yang tadi lebih dulu memutar kendaraan kini sudah tiba dan sama pula dibuatnya shock. Salsa, Caca, teriak Bu Fani shock sebelum kehilangan kesadaran. Fanya, panggil Pak Darmawan lemah. Kaki terasa tidak bertulang. Didatangi Fanya yang tidak lagi bergerak dengan tatapan pilu. Kenapa ini terjadi? Fan, Pak Darmawan membersihkan wajah pucat putrinya yang terkena tanah. Beliau benar-benar takut. Atek, panggil Caca menodongkan kedua tangan melihat Pak Hamdi memegang dahi yang terasa berdenyut. Dipegang pipi cucu sebentar yang berda asterisra sebelum mengangkat tubuh anak perempuan beliau yang terasteris usuk membawanya ke mobil. Faiz terjatuh duduk tidak kuat melihat kondisi anak istrinya. Caca yang terus menangis menyadarkan Faiz untuk meraih tubuh kecil itu dari gendongan ipar. Ia harus kuat demi anak istrinya apapun yang terjadi. Meski raga ini ingin sekali memberontak tidak terima keluarganya diperlakukan demikian. Kenapa ini terjadi ke keluarganya? Kenapa tidak ia saja? Kenapa harus keluarganya? Pak Hamdi duduk di kursi belakang memangku tubuh atas putri bungsu beliau. Bayangan almarhum istri kini memenuhi kepala. Gagal menjaga titipannya. Riz, bawa Fanya ke mobil. Biar ibu saya yang gendong. Perintah Fahri tanggap. Bu Fani didudukkan di kursi depan meski belum sadarkan diri. Membangunkan seperlunya dengan cara mengoleskan minyak dan memanggil karena saat ini yang terpenting menyelamatkan nyawa Salsa yang berada di ujung tanduk. Tidak lupa ia meminta istri berhati-hati berkendara jangan sampai istri dan anaknya kenapa-napa pula. Kali ini dia yang akan menyetir sebelum menyalakan mesin mencoba menegarkan hati Faiz. Kamu harus kuat. Kita ke rumah sakit sekarang. Ucapnya sembari membersihkan sekilas Da Asterisra di pipi Caca. Setibanya di rumah sakit baik pengunjung maupun perawat tanggap membantu membawa ke IGD dan melakukan perawatan. Terutama Salsa dan juga Fanya yang banyak kehabisan darah. Semua diam tidak punya tenaga untuk berbicara hanya Fahri yang masih mampu menghandle semua. Salsa, Caca, mana anak cucuku? Cari Bu Rumi panik khawatir. Mahya mendekat menghampiri kedua mertua meninggalkan Bu Fani menangis sendiri di kursi tunggu IGD. Bagaimana keadaan semua? Mahya, menantunya menggeleng tersenyum. Kita tunggu dokter ya, Ma. Sudah, Ma, kita duduk. Kita doakan semua. Tapi Mama khawatir. Pak, di pelataran rumah sakit Adi dan yang lain bergerombol menemani Raya yang masih tidak enak badan. Dengan telaten dirawat adik iparnya memberinya apapun yang dibutuhkan. Dihabiskan Raya. Rotinya, mual. Salah satu dari mereka memberikan satu gelas teh panas untuk Raya supaya rasa mual yang menjalar berkurang. Ini, diminum. Saat tengah menyeruput oga-oga tiba-tiba ada tangan yang mengulurkan nasi bungkus ke arahnya. Baru melihat sepatu hitam milik pria di depannya Raya sudah dibuatnya susah menelan teh panas yang baru diseruputnya. Mampus, Abang, Raya, kamu ini, pekik Mahya geram sedari tadi dilihatnya dari kejauhan adiknya itu susah sekali dirawat. Kak, marahnya nanti dulu antre. Ada yang lebih menyeramkan. Cepat, makan. Kenapa Raya kelayapan sampai sini? Hah, Abang, Raya sakit. Benny yang sudah dikuasai amarah melemah mendengar rintihan adiknya. Hafal betul letak kelemahannya agar tidak dimarahi. Panas, kamu itu Nade, susah betul dinasihati. Abang harus gimana supaya Raya nurut perkataan abang? Kamu itu gadis. Kelakuan. Yan. Disuapin adiknya obat yang diberikan Mahya sebelum membopong ke dalam mobil membawanya ke hotel terdekat. Untuk sementara mereka menginap di hotel baru keesokan pagi kembali ke Jakarta. Terima kasih Bang. Bantuannya. Adi tersenyum mengangguk. Tidak berselang lama Bang Togar datang dari kamar mandi ikut berjabat tangan dengan Mahya. Terima kasih Bang. Saya tidak tahu apa yang bakal terjadi kalau abang dan yang lain tidak membantu. Tidak apa-apa. Lain kali kalau ada apa-apa lagi bilang saja sama Adi. Setelah berpisah mereka kembali ke kendaraan masing-masing terkecuali Ilham. Benny ikut satu mobil dengan kedua adiknya karena ia datang tidak membawa mobil. Tunggu. Gadis tersebut menghentikan iparnya yang hendak menancap gas. Kak Fahri. Iya, Fahri mendekat setelah mengobrol dengan orang tuanya mengetahui adik dari istrinya hendak berpamitan. Diulurkan tangan untuk meminta sesuatu yang biasa didapat dari iparnya tersebut. Ko Salim sih, mana? Ini cukup. Diserahkan uang 100 ribuan 2 lembar untuk menggoda. Mahya tersenyum melihat keakraban keduanya. Lagi.
Yang banyak, ini semua. Uang kakak ambil. Dada, kak, makasih. Benny dan Adi mengangguk ke arah keduanya sebelum benar-benar meninggalkan rumah sakit sedangkan adik mereka cuek sibuk sendiri menghitung segepok uang hasil dari malak ipar. Sudah sembuh? Belum. Masih dikompres. Kamu itu tidak berubah. Semua orang dipalak. Dilirik adiknya dari kaca yang benar-benar sedang mengompres dahinya dengan satu lembar uang 100 ribuan.